Kalau di Mesir ya, kita nggak ada pacaran. Gue mau buka-bukaan nggak ya? Mama aku kan ikut ya. Jadi aku ke Mesir. Sekolah juga. Di sana kendaraannya apa sih? Onta ya enggak? Ada nggak sih kayak orang-orang yang viral di media sosial gitu? Ada, tapi aku juga nggak ngikutin. Jadi Angel ngapain aja sebenarnya di Mesir? Itu orang Mesir itu jualan martabak Mesir nggak sih? Kalau di sana itu yang mereka lebih takut cowoknya untuk deketin cewek karena nggak ada yang namanya pacaran, dan pacaran itu Aspek-aspek yang sebaiknya harus- jangan. Kenapa? Itu lo menjaga istri orang lain. Bener, kirain. Iya nggak sih? Kirain. Apa sih hal yang berubah di Bangkinang ini yang Angel lihat? Hampir nggak ada guys. Timba Cito, podcast dari Timba Studio. Dengarkan via YouTube dan Spotify. Apa doang? Dongo aja lah. Ketika Angel datang ke sana nggak ada shock culture yang pertama Angel rasain dong berarti. Gue mau buka-bukaan nggak ya? Kayak karena kan nyampe sana ketemu wah orang Indonesia, orang Indonesia gitu. Oh enggak, sebenarnya kalau masalah kultur ada perbedaan sih ya. Mungkin bukan kultur ya kita bilangnya ya. Cara hidup mereka lah, entah I don't know. Lifestyle itu termasuk, ya? lifestyle mereka lah. Soalnya pas awal aku sampai di sana, mama aku kan ikut ya. Jadi aku ke Mesir. Sekolah juga. Bukan. Kirain Oh sekolah my juga. God. Bagus juga ya kalau kayak gitu ya. Enggak. Mama Satu aku, kelas sama ibu. seriously. No man. That would be the worst. Enggak, mama kan ikut tuh ngantarin aku selama 3 bulan. Ya, jadi itu aku diletakin dengan teman-teman Azhar. Mahasiswi, sorry, non mahasiswa. Mahasiswi Azhar yang sekolah di sana gitu. Jadi ada perbedaan lifestyle lah. Soalnya kan aku orangnya santai, ya kan ya. Dari public school juga, di mana perempuan laki-laki tuh dicampur gitu kan ya. Iya benar. Oh berarti di sana sistemnya kayak perempuan aja gitu. Mostly kayak gitu. Bukan berarti kita nggak bisa hang out dengan cowok, tapi mostly kita hang outnya secara grup gitu. Kayak bareng-bareng. Berarti banyak kayak orang gitu. pulang sekolah tuh nggak bisa jemput gitu cewek, kayak cowok jemput cewek gitu, puter-puter dulu gitu. No, that would be weird. No. Kayak berarti di sana kendaraannya apa sih? Onta ya enggak? Onta nggak ada di kota ya teman-teman. Kalau seandainya mau nyari onta, kita Pakai harus ke Pirakuru. motor di sana. Motor tuh baru akhir-akhir ini aja kita bisa ngelihat. Jadi rata-rata orang-orang di sana naik mobil, oke, atau mereka naik angkutan umum. Bus ada. Itu ibaratnya kayak shock culture atau apa ya? Kayak hal yang biasanya dilihat di Indonesia di sana nggak ada gitu. Kayak motor itu kayak baru-baru ini aja gitu berarti. Iya, baru-baru ini aja, dan mungkin masih tabu kalau digunakan untuk perempuan. Jadi Apa aja rata-rata tuh tipe-tipe motor? Ada Satria FU nggak? Vega gitu. kebanyakan brand yang aku lihat, aku nggak merhatiin Itu ya. brandnya tuh pakai bahasa Arab apa gimana sih? Enggak pakai bahasa Kayak Inggris. Vega tuh pakai huruf fuck gitu sih. Gym gitu ya, Gym enggak. gitu. Enggak. Enggak. Enggak ada Honda, enggak ada Yamaha, enggak ada Vega, Enggak ada. enggak ada brand yang aku kenali sebenarnya. Berarti plong aja itu apanya itu? No, Trondol ada, semua. Motornya trondol ada semua. ada namanya, tapi iya. Tapi kita nggak tahu Ya, maksud namanya gitu ya. Iya, aku nggak tahu brand apa itu, dan aku nggak pernah merhatiin juga. Dan saking sedikitnya gitu. Berarti Jarang banget. Angel kemana-mana di sana pakai apa? Aku Angkutan? angkutan umum. Ya. Itu kayak angkot gitu apa bus gitu? Kalau aku pribadi dulu aku sekolahnya 1 jam dari rumah ya. Kayak ibaratnya kayak lo ke Pekanbaru gitu. Kayak pakai travel. Enggak. Yang Kita ceper-ceper udah gitu. kita biasanya naik bus, oke? Naik bus, nanti abis itu kita naik kereta bawah Oh, tanah. kayak busway ya. Kalau di Pekanbaru kan kayak pakai busway gitu. Aku nggak pernah naik busway, jadi aku nggak tahu perbandingannya Transmetro, gimana, guys. Transmetro Pekanbaru. Bus biasa deh pokoknya, bus yang besar, oke. Itu ada mereknya Makmur gitu. Nggak ada. pula, biasanya nomor-nomor gitu Gumarang doang. gitu. Nomor-nomor Yanti gitu Group doang. gitu. Dan Nggak setelah gitu. itu aku naik metro, kereta bawah tanah gitu. Oh, And pakai kereta ya. I di sana ya? love metro. Kenapa? Pertama, gimana ya bilangnya ya?
Pokoknya kalau ada metro tuh kita bisa akses kemana aja. Kalau Metro aku tuh maksudnya kereta. kereta bawah tanah. Oh, beda ya berarti di Indonesia metro bus kan? Oh iya, kita metro Kayak tuh metro kereta. mini gitu. Kalau di sana berarti kereta ya. Kereta, kita bilang metro tuh kereta. Berarti di sana kayak angkutannya itu lebih aktif dipakai itu sama masyarakat kereta berarti. Iya, kebanyakan gitu. Heeh. Dan bus lah, dan bus. Bus, oke. Kalau seandainya kamu nggak punya mobil sendiri, ya. Tapi kayaknya di Mesir yang kita lihat kayaknya banyak yang punya kendaraan pribadi ya. Iya banyak. Itu karena katanya faktornya itu karena pajaknya rendah apa gimana? Di Aduh, Mesir. kalau itu gue nggak tahu ya. Soalnya gue nggak punya mobil Lama pribadi. di sana nggak tahu. Gimana ya kalau kalau anak-anak yang sekolah kedokteran nih cupu-cupu guys, kita nggak bergaul Introvert banyak. ya. Aku ekstrovert ya orangnya. extrovert. Iya, Kirain nggak introvert. introvert. Tapi aku orangnya nggak tahu. Dulu pas belajar tuh kayak terlalu sibuk, jadi kayak nggak bisa. Kalau bahasa Indonesia itu kepo lah ya. Iya nggak kepo. Gue juga orangnya nggak kepo. Jadi ibaratnya Angel dapat apa ya? Nilai lebih lah ketika pindah SMA-nya ke sana. Jadi sebelum masuk kuliah tuh jadi nggak kaget sama kebiasaan sama lifestyle yang ada di Mesir gitu karena Iya. SMA-nya juga udah di sana gitu Iya kan. betul. Jadi ketika Tapi masuk kuliah balik nggak lagi kaget karena gitu. pas gue SMA gue itu tinggalnya bareng anak Indonesia. Di Jadi sana? di sana gitu. Jadi kayak gue belum paham adat Mesir tuh atau culture Mesir tuh seperti apa pas gue lagi SMA dan gue fokus ketika itu ya udah belajar. Gue mau masuk kuliah, belajar gitu doang. Berarti sama anak-anak Indonesia tinggalnya di sana. Iya. Ngekos. Ngekos. Ada kos-kosan juga di situ. Kita nggak Kayak ada bacaannya kos enggak muslimah lah. gitu. Oh, emang dinamain ya? Karena rumah-rumah tuh dinamain gitu. Itu berarti di sana kayak apa ya? Dibilang Kita nggak ada rumah-rumah kayak di Indonesia tuh guys yang kayak kayak rumah peta dijadiin rumah peta 10 dijadiin kamar kos. gitu. Exactly. Kalau kita tuh lebih ke kamu nyewa apartemen. Hmm. Keren kan? Tapi juga. sebenarnya biasa aja. Kalau di Apartemennya juga bukan yang kamu lihat-lihat Kalau di TV. kalau di sini nggak jadi kos-kosan, jadi wisma di sini. Jadi oh iya ya. Iya. Jadi hotel Jadi ya. wisma tuh. Nah, padahal kan bisa jadi apartemen gitu kan. Kamar-kamar disewain gitu kan. Ini jadi wisma di sini. Oh kita kayak nyewa satu apartemen gitu. Abis itu kayak mungkin ada 3 kamar ya udah gitu. Berarti Angel ngerasain sama aja berarti kayak ngekos juga di sana gitu kan. Iya. Itu kayak kalau misalnya akhir-akhir bulan tuh kayak makan Indomie gitu. Kayak mie goreng gitu. Aku lumayan terkejut ya pertama kali ke Mesir, tapi mungkin Nah itu tuh karena shock culture yang kayak gitu tuh yang kita pengen tahu tapi tuh. nggak ada hubungannya dengan Mesir sebenarnya, paham nggak? Itu lebih hubungannya kepada orang Indonesia di sana gitu. Jadi kakak aku dulu yang di Azhar itu, masya Allah hematnya. Kenapa tuh? Bayangin kita bisa makan ber-8 orang dengan uang belanja cuma 50.000 per minggu. Per minggu atau karena ini Murah. karena kayak uangnya gitu kayak misalnya 50.000 di kita di sana berapa ini gitu. Kalau zaman aku dulu dia double, kayak mungkin 50.000 di kita di sana 100 pon gitu ya, kayak double gitu. Tapi sekarang udah sama, malah mata uang Indonesia tuh udah sedikit naik dibandingkan Mesir. Ya, jadi tapi it's still wow guys, kayak kita nggak makan sesuatu yang kayak ayam. Oh berarti kayak Don't even dream. kayak salah satu shock kulturnya tuh itu ya, kayak makanan tuh di sana agak susah nyari yang biasanya kita makan ini di Indo gitu, di sana nggak nemuin makanan itu gitu. Ada banyak yang kita nggak temuin, tapi bukan berarti nggak bisa. Soalnya rata-rata mahasiswa Indonesia di sana juga buka restoran. Jadi rata-rata mereka juga ada gitu kayak rumah makan yang juga ada Kayak kerja sampingan lah ya gitu iya, ya. kerja sampingan. Dan mereka juga jualan barang-barang Indonesia gitu. So if you have the money, you can buy it gitu. Tapi rata-rata kayak kalau aku lihat teman-teman yang Azhar tuh kayak betul-betul hemat mereka. Jadi kayak luar biasa banget gitu. Berarti kayak mereka punya uang nih gitu, terus lebih terus dibikin kayak restoran gitu atau apa gitu, bikin usaha gitu Iya, di nggak sana. semua sih, nggak semua. Itu cuman sepelintir orang aja gitu. Itu kayak ini nggak sih kayak buka usaha tuh kayak Minas gitu, kayak mie ayam gitu, kayak gitu nggak sih? Ada ya? Ada guys, ada bakso. Oh, kamu nonton KCB nggak sih? Hah? KCB? Apaan tuh?
Oh, ketika Cinta Bertasbih. Guys, dia nggak tahu KCB. Bukan nggak tahu, cuman KCB apa gitu. Iya, KCB Tapi kan ketika Cinta panggilannya. Iya. Bertasbih, oh. Kan cowoknya jualan Bener-bener. bakso. Oh iya. Iya nggak sih? Iya, Iya, mereka iya, iya. anak Indonesia di sana ada Oh, berarti yang buka enak tuh. restoran. Besok kita ke Mesir aja jualan kopi nabe tulang gitu. Atau Tapi jualan sekarang apa udah gitu. susah deh menurut gue. Soalnya semenjak revolusi Hmm. udah banyak yang keluar gitu. Anak-anak Malaysia, Indonesia, Malaysia sih terkhususnya. Udah banyak yang nggak datang lagi ke Mesir gitu. Jadi konsumernya juga menurun. Oh iya ya, karena orang Mesir nggak mungkin makan mie ayam kan? Belum ada yang buka restoran besar untuk kayak orang-orang Dinikmati sama orang dinikmati sama umum gitu ya. Iya, sebenarnya kalau restoran kecil yang dibuat itu emang yang rata-rata yang makan di sana emang Indonesia, Malaysia, Thailand. Benar-benar di Asia lah ya. Asia gitu kan ya. Tapi bukan berarti yang Mesir nggak datang. Mereka datang juga. Itu orang Mesir itu jualan martabak Mesir nggak sih? Karena kan di Indonesia martabak Mesir namanya. Gue belum pernah ketemu martabak Mesir tau di sana. Itu selama ini kita ditipu. Kenapa namanya martabak Mesir? Sementara di Mesir nggak ada yang jual martabak. Ada Fatiroh, tapi itu lebih kepada Fatiro tuh nama orang apa nama makanan? itu nama roti. Nama roti. Jadi kayak Fatiro tuh kayak roti yang banyak layersnya gitu loh. Dia bisa jadi asin, bisa jadi manis, tergantung gimana kamu ngolahnya. Kok di sini odading sih yang ada manis Dan mereka asinnya. rata-rata tuh kayak kalau asin tuh jadikan pizza gitu kan ya, with a lot of gibna, kayak keju dan segala macam. Tuna, maybe daging gitu. Tapi nggak pernah aku dapat yang rasanya tuh kayak martabak Mesir kita gitu. Iya, kayak isinya daging, kayak Telur rendang dan gitu isinya. iya exactly ya. Kayak bawang Iya gitu. kan pakai rendang martabak Iya, Mesir ya. iya, Berarti ya pastilah nggak ada di sana. Di sana nggak ada. Kerbonya nggak ada kayaknya di sana ya. Apa ada? Atau, mungkin mereka di sana konsumsinya unta ya. Unta malah. Daging apa sih di sana? Ada ya? Ada sapi, kambing, ada kambing. Oh iya. Kayak So, yang tapi kalau unta tuh jarang banget deh aku ketemu. Aku pernah makan daging unta tuh cuma sekali. mungkin karena ini kali, kayak unta kan agak susah meliharanya tuh. Sekali yang potong, yang ini lama gedenya gitu. Dan Mungkin juga kayak gitu. cara ngolahnya juga susah, soalnya dagingnya agak bau deh menurut gue. Aku juga itu makannya di rumah kawan Somali, not even Egyptian. Orang Somalia. Iya. Lagi juga cara sembelihnya juga aneh sih. Kayak lagi berdiri ontanya ditusuk gitu. Oh, itu aku nggak pernah ngeliat, jadi aku nggak tahu. Iya, kita pernah lihat tuh gaya ngapain ontanya ditusuk gitu lehernya. Z gorok gitu, enggak. Oh, gitu. Kalau kita kan kayak Kalau kerbau bulat dulu gitu orangnya. Kayaknya pembicaraan kita udah kemana ya? Itu berapa lama di situ? Kalau lama studinya sekitar 6 tahun. 6 tahun. Iya. Jadi kita ada namanya pre-clinical, di mana kita cuma belajar aja. Oke. Pokoknya itu selama- fokus ya, fokus di misalnya dokter umum nih gitu. Yang fokus aja gitu ya. Kayak ada materi lain nggak sih kayak di kuliahnya, perkuliahannya gitu? Enggak sih, langsung kedokteran aja. Langsung, Kedokteran semua ya, gitu? kedokteran semua. Tapi maksud aku pre-clinical ini kita nggak ketemu pasien. Kita cuman belajar dari buku gitu. Teori ya? Ya teori doang. Terus prakteknya? Prakteknya 3 tahun kemudian. Oh, 3 tahun Jadi kayak kemudian. 3 tahun teori doang, habis itu 3 tahun teori plus praktek, habis itu 1 tahun magang, internship. Itu ada ini nggak sih kayak KKN gitu di sana? Kayak ke masyarakat gitu, turun gitu. Ada. Pas aku lagi belajar public health itu ada, tapi mungkin nggak kayak di Indonesia yang ya. Karena kan kayak di Indonesia itu kan kayak KKN gitu ke masyarakat gitu. Misalnya di desa apa gitu, terus di desa ini gitu. Dan itu mahasiswanya berbulan-bulan kan? Iya nggak sih? 3 bulan atau 6 bulan dulu. Tapi iya. sekarang kayak 3 bulanan lah. Gitu. Kalau kita nggak dilepas, Nggak boleh ya berarti? iya emang nggak ada sistemnya. Jadi kayak kita pernah pas lagi pelajaran public health itu ke desa-desa gitu memberikan bantuan. Tapi itu cuman kayak 1-2 hari and that's it. Oh, kayak cuman interaksi bentar aja Iya, gitu ya? soalnya kalau seandainya kamu kepingin belajar praktek untuk orang-orang pedalaman juga di universitas bisa. Soalnya universitas aku kan yang terbesar di Kairo ya. Jadi rata-rata orang-orang yang datang tuh dari pedalaman semua gitu. Kayak dari pinggiran-pinggiran Mesir Iya, gitu? exactly. Karena
It's a tertiary hospital. Maksud tertiary hospital itu adalah rumah sakit rujukan, referral hospital. Jadi kalau seandainya ada dari rumah sakit lain juga yang mereka nggak bisa nanganin pasien, Ngoper lah ya. saking terlalu complicated gitu, terlalu komplikasi, itu akan dioper ke rumah sakit kita. Itu biasanya tuh kalau yang oper-oper kayak gitu pakai BPJS tuh biasanya. Di sana ada nggak sih BPJS Aku gitu? nggak tahu kalau masalah asuransi ya guys, tapi emang di Mesir kalau kamu pergi ke rumah sakit negeri itu emang gratis. Paling kamu bayar tiket cuma 5.000 gitu. Enak ya luar negeri ya. Kalau kita di sini udah mau mati kadang nggak ditanganin kadang. Ini apa nih pasiennya? BPJS. Wah, nanti aja lah gitu. Oke gitu, gue nggak Banyak kejadian yang kayak gitu tuh viral di sosial media gitu. Kalau di Mesir ada nggak sih kayak orang-orang yang viral di media sosial gitu? Kayak selebgram gitu. Kayak di Mesir gitu. Kelihatannya ada. Kayak influencer gitu. Influencer pasti ada ya, tapi aku nggak main Instagram, jadi aku nggak tahu. Kayak youtuber gitu. Ada lah YouTuber pasti. ada, tapi aku juga nggak ngikutin. Jadi Angel ngapain aja sih Nyel di Mesir? Exactly, gue nggak anak. Diam di Aku nggak gaul banget betulan guys. Soalnya kalau anak kedokteran tuh gimana ya? Itu masuk jam 7 atau jam 8. Tergantung kalau misalnya kamu mau ambil ekstra belajar, biasanya ada profesor yang buka kelas jam 7, kelas percuma gitu. Oke, tapi officially kita masuk jam 8, itu kita ada lecture, nanti sekitar jam 9-10 itu kita ada practical, dan itu tuh sampai sore. Sampai sore, sampai dan jam berapa bayangkan- kira-kira? Sometimes itu sampai jam 4, jam 5. Dan juga bahasa kedokteran tuh udah terlalu tinggi. Jadi kayak jadi tuh aku dulu belajarnya tuh gimana ya? Aku buka buku, itu aku baca, dan satu persatu kata-kata bahasa Inggris itu harus aku translate ulang, tapi aku nggak translate ke bahasa Indonesia, aku translate ke bahasa Inggris lagi gitu. Kayak kita buka kamus kayak dimudahin lah gitu kata-katanya gitu iya, ya. dimudahin Biar bisa kata-katanya. dicerna gitu ya. Atau kayak kita lebih paham. Nah, itu juga ngebantu aku untuk belajar bahasa Inggris gitu. Tapi emang susah karena bukunya banyak dan kita waktunya dikit. Dan bayangkan kalau seandainya gue pulang jam 4, jam 5 sore. Kapan waktunya gitu exactly. ya? Jadi aku sampai rumah tuh udah maghrib. Nah, aku tuh ngantuknya luar biasa. Iyalah Capeknya dari minta ampun. pagi sampai sore belajar aja Iya. gitu kan. Bayangin tuh teman-teman di Mesir aja kayak gitu. Teman-teman dari jam 8 atau jam 10 pulangnya jam 2 kadang masih membebankan kuliah itu berat. Sekarang Belum masuk ke lo. Mesir gitu. Sekarang masuk lo. Banyak teman-teman teman-teman lah gitu yang kuliah tuh kayak wah berat, males lah gitu kuliah gitu. Itu kelihatannya udah banyak faktor luar deh, ya nggak sih gangguannya. Kalau zaman Ya, kita tuh benar-benar. udah kita tuh belum ada HP Kayak ya. sosial media lah, Sosial gitu. media kita belum ada banget. Jadi kayak lo bisa fokus. Kita harus belajar manajemen waktu sih. Iya. At least kalau kita dulu kan liburnya hari Jumat ya. Mm. Ya kalau di sini kan kita liburnya hari Minggu. Iya, Sabtu. kalau di sana Jumat Sabtu kita. Jumat Sabtu. Jumat Berarti hari Minggu tuh Itu sama kayak hari biasa aja gitu. hari Minggu tuh hari Seninnya mereka. Nah, itu salah satu subkultur berarti ya. Wah, hari Sabtu, wah santai lah besok libur. Ternyata masuk besok pagi. Wah, di Mesir nih. Itu yang bikin kaget ya. Jumat Sabtu kita minggunya ya. Iya sempat kaget juga soalnya pas aku kerja sekarang otomatis kalau sebagai dokter kita ada shift-shiftan gitu kan. Jadi nggak ada masalah, tapi aku juga ambil kerjaan lain di luar kedokteran gitu. Oh, berarti ada side job gitu, Angel, Aku di ada sana? side job, ya aku ada side job. Apa tuh di sana? Bukan di sana, aku side jobnya di Indonesia. Ah, kok gitu? Kok bisa? Iya, pas aku pulang kemarin, aku dapat tawaran kerja, jadi aku ambil aja karena aku kayak nggak terlalu sibuk juga. Oh, gitu. Jadi kayak pas aku kerja di Indonesia, walaupun itu online kan ya, ya itu dia kayak Jumat tuh kayak aku udah mau santai. Ini gue masih waktunya gue Ternyata kerja gitu. waktunya waktu Indonesia gitu Iya, ya. waktu Senin sampai Indonesia. Sabtu tuh emang harus kerja gitu, ada Iya, kegiatan betul. gitu kan. Sementara di sana hari Jumatnya yang libur gitu kan, Sabtu Iya, Jumat Jumat Sabtunya libur gitu betul. kan. Berarti itu menjadi apa ya? Banyak kebiasaan-kebiasaan yang berubah berarti ya. Iya, Dari sini ke sana terus balik lagi ke Indo. iya. Banyak yang wah ini di Indo gitu. Di Mesir mereka kayak gini gitu ya. Berarti banyak yang berubah Iya, berarti ya. banyak yang berubah. Ada persamaan juga berarti di sana. Pasti kalau persamaan tuh ada.
Tapi ya berarti lebih pasti ke lebih makanan banyak lah ya. berbeda. Makanan yang mungkin agak beda di sana ya. Iya, makanan pasti beda. Orang-orangnya juga pasti beda. Mentalitinya beda. Mindsetnya ya. Iya, mindsetnya beda. Kalau di sini mungkin macet dikit aja klakson gitu. Kalau di sana kayak gitu. Di sana lebih parah. Wih, ternyata di sana lebih parah. Lebih ya. parah. Sama kayak Aduh, India aku nggak sih? nggak tahu. Kayak India kayak gitu tuh. India juga ya kayak gitu. Tapi di Mesir tuh kalau kamu nggak ada klakson tuh mobil kamu nggak jalan. Ibaratnya kayak gitu aja. Berarti Kamu lebih nginjak gas langsung bunyi klakson iya, gitu. Ya? lebih penting klakson daripada mesinnya. Betulan. Mesin nggak peduli ini mesin bunyi apa enggak, yang penting klakson dulu nih gitu. Jadi tuh Beli kalau mobil misalnya kayak kamu gitu tuh. bisa nyetir di Mesir, kamu bisa nyetir di negara manapun karena saking randomnya ya. randomnya mereka betulan. di sana ya. Dan nggak tahu ya kalau misalnya kamu baca-baca buku gitu, itu sampai ada cara menyeberang di Mesir, bayangkan. Kok bisa kayak gitu sih? Karena kayak orang nggak peduli dengan lampu merah. Sama, Bang Kinang juga kayak gitu kadang. Oke, kalau Bangkinang mungkin kita nggak terlalu padat ya. Ya, Tapi Kairo kan kota besar, men. Kairo kan kayak Jakarta jatuhnya. Jadi lo bayangin aja mobilnya berapa banyak. Berarti yang kita lihat yang kayak wah ini negaranya bagus nih, kayaknya rapi, terus tertib gitu. Ternyata cuma bungkusan dari media aja berarti ya. Ternyata banyak hal-hal yang Oh, kalau itu pasti ya. kurang di situ gitu kan. Iya, kalau itu pasti. Jadi kayak kalau kamu nonton film ngelihat Mesir tuh kayak wow banget ya. Emang ada aspek yang seperti itu. Tapi lebih kepada pas gue datang ke Mesir tuh gue belajar hidup banget dengan Survive, perbedaan mindset orang seperti apa gitu. Dan gimana ya gue bilangnya ya, kalau di Indonesia kita pertama bahasa, problem bahasa gitu ya. Kalau Indonesia kan kita masih bisa komunikasi. Kalau di sana mereka pakai bahasa Amiyah gitu yang harus kita pelajari lagi. Dan kalau misalnya kita ngurus-ngurus dokumen-dokumen, itu tergantung mood mereka juga. Oh sama berarti kayak di sini ya. Gitu. Aku nggak tahu ya kalau di sini. Selama aku ngurus paper aku di Bangkinang, aku nggak ada masalah, cepet gitu. Kalau aku pribadi ya, nggak ada masalah. Tapi kalau di sana tuh kayak ya kalau udah waktu tutup gitu. dia tutup gitu, nggak ada kayak bisa mau nggak. Dan sometimes tuh mereka masih ada waktu kerja 1 jam lagi gitu kan ya. Tapi mereka udah capek nih. Jadi sampai mereka Tutup minum aja teh, gitu. mereka bilang bukro ya gama. Bukro itu maksudnya besok gitu, kayak nggak bisa sama sekali, nggak bisa. Dia udah tutup nih, gitu ya. Bukroh gitu. Sama kadang kalau di Indo sih mungkin bukan ketutupnya sih, kadang kayak ada yang males aja ngerjain gitu. Padahal misalnya siang nih kita bang mau ngurus ini nih gitu, yaudah besok aja ambil gitu. Padahal bisa aja dia nyiapin hari ini gitu kan, besok aja ambil gitu. Kayak gitu kalau di sini. Kalau di sana mungkin mereka memang kerja gitu, tapi ya udah gitu sejam lagi lah tutup, ya tutup sekarang aja lah gitu. Enggak juga, ada Enggak juga, ada juga yang kayak ada gitu. juga, itu terkenal banget, Ada yang minta ini juga nggak sih kayak duit rokok gitu? Oh kalau itu enggak, Nggak ada ya? itu enggak. Jadi tuh aku masih kayak luar biasa terkejut gitu kan ya. Walaupun aku sebenarnya udah tahu lama, tapi udah saking aku udah jarang ngeliat. Jadi pas aku sampai Indonesia tuh itu hal biasa gitu kayak yang misalnya ngurus ini gitu, terus iya selipin dipercepat dikit gitu kan ya. gitu. Kalau di sana tuh enggak. Itu kalau misalnya lo buat bisa parah gitu. Ada hukumnya berarti di sana. Wallahu alam ya, aku nggak pernah ngelakuin, jadi aku nggak pernah lihat juga gitu. Tapi rata-rata emang nggak ada. Ya, tapi sih kayak memang nggak ada sih, nggak kelihatan sih sebenarnya. Kalau kita hanya sekilas mungkin kayaknya emang nggak kelihatan gitu. Tapi ketika kita berhadapan dengan mereka, nah di situ kita bisa tahu gitu. Mungkin Angel kayak Aku kan udah 10 tahun di Mesir gitu. ya, dan aku udah sering banget ngurusin dokumen gitu kan ya. Aku nggak pernah sama sekali jumpa. Berarti hal-hal yang gitu. seperti itu yang harus diterapkan di Indonesia gitu ya. Pokoknya kalau aku di Mesir itu aku belajar aspek yang bagusnya seperti apa, yang jeleknya seperti apa, tapi yang jeleknya kita hindari gitu kan ya. Dan iya banyak banget yang hafal Quran, yang betul-betul religious di sana gitu. Tapi nggak kelihatan, tapi mereka itu paham kayak dengan di baik. Mesir tuh kayak gimana sih, orang kan ngeliat kayak Mesir tuh ini religius nih gitu. Nah, sama nggak kayak di Indonesia gitu, orang-orangnya tuh harus kelihatan kayak pakai jubah gitu. Kayak misalnya yang Islam nih harus kelihatan pakai jubah biar kelihatan ini religius gitu.
Nggak harus Kayak di sih. sana Nggak kayak harus. gitu nggak? Nggak juga. Soalnya aku pribadi banyak ketemu kawan-kawan aku yang emang penghafal Quran kayak itu, yang Masya Allah sikap mereka luar biasa baiknya gitu kan ya. Tapi mereka pakai baju biasa aja. Mereka nggak, ya asal menutupi hormat gitu kan ya. Bahkan sometimes aku pernah lagi hangout bareng kawan aku yang nggak pakai jilbab contoh kan ya. Oh di sana ada juga yang nggak pakai jilbab ya? Pasti ada dong, kan di sana ada Kristennya juga. Oh ada juga ya? Koptik semua gitu-gitu ada. Tapi maksud aku kayak ada segelintir kawan aku yang maybe mereka nggak pakai jilbab, pas lagi pergi bareng ada ngelihat kawan lain yang nggak pakai jilbab tapi pakaiannya pendek itu kayak udah risih aja gitu. Padahal mereka sama-sama nggak pakai jilbab gitu kan ya. Tapi kayak ya pakaian tuh masih sopan. Tapi nggak ada yang kayak kamu bakalan ketemu banyak orang yang pakaiannya santai tapi Masya Allah sikapnya luar biasa, agamanya luar biasa, mereka hafiz, itu hal yang udah biasa banget. Berarti kita di sana tuh nggak bisa ngelihat orang tuh cuma dari penampilan gitu. Iya betul. Di sana pacaran kayak mana kalau di kafe? Nggak apa-apa? Takut itu sensitif soalnya. Sedangkan yang No, religi tadi. tadi. It's not sensitive. Soalnya itu culture difference. Kalau di Mesir ya, kita nggak ada pacaran. There is a reason guys, kenapa gue belum ada cowok. Salah satunya karena itu. Jadi kalau mereka sistemnya kayak gini. Kalau misalnya lo suka sama nih cewek, oke? Kayak FWB lah ya. Enggak. Kayak jadi temen aja gitu. Friendzone gitu. Kayak gitu nggak sih? That's lame. Nggak mungkin kan, itu kan manusiawi kan? Iya, tapi nggak mungkin dengan di Mesir orang nggak ada yang jatuh cinta enggak, gitu. kalau itu yang lo bilang itu standaran SMP SMA bro. Iya. Iya nggak sih? Apa di sana kan kayak mereka kan nggak pacaran kan di Mesir kan? Tapi ada perbedaannya. Jadi contoh nih, kalau seandainya ada cowok suka sama cewek nih ya, mereka langsung tunangan. Oh gitu. Tapi tunangannya kak, dalam konteks kayak masih bisa putus. Jadi gini nih, kalau kita mereka kan nggak ada nenek mama gitu di enggak, sana. kalau kita kan di Indonesia, kalau seandainya kita tunangan tuh mungkin sebulan kemudian, seminggu kemudian kita nikah gitu. Kalau di Mesir tuh enggak, itu cara mereka untuk Ngiket ya. memperkenalkan diri. Jadi kedua belah pihak keluarga udah tahu, oh Mereka pacaran ya? mereka pacaran Mereka tapi ada dengan hubungan. cara tunangan gitu tuh. Nanti kalau seandainya ada kawan gue yang udah bertunangan 2 tahun tiba-tiba nggak jadi, ya udah break off, nggak ada break up, nggak ada masalah gitu. Berarti nggak sama kayak adat di kita gitu ya? Tapi itu buat cowok jadi agak takut, paham nggak? Oh, Kalau iya. kita di Indonesia kan Itu udah pasti nih kalau kita Iya. ketunangan gitu kan? Kalau di walaupun sana sebenarnya masih bisa putus, tapi kayak agak susah tuh karena ini antara dua keluarga besar. Iya bener-bener. nggak sih? Jadi kayak ada segen-segen gimana Iya, gitu kan kalau di kita gitu. Kalau di sana pasti akan ada rasa takut kan? Iya. Karena mereka cuma untuk kejelasan hubungan aja nih. Mereka ada hubungan gitu Enggak, aja kan? bukan maksud gue kalau di sana itu yang mereka lebih takut cowoknya untuk deketin cewek karena nggak ada yang namanya pacaran gitu. Lo nggak bisa main-main bro. Bener. Jadi kayak contoh nih, gue pernah dekat ya dengan senior gue, biasa. Nah itu tuh pertanyaan kita tadi, ada nggak sih tadi yang anak-anak sekolah tuh pulang sekolah nih terus berdua-berduaan gitu, naik motor keliling-keliling gitu? Nggak ada. Jadi kalau di Mesir tuh ya lebih kepada kalau misalnya lo suka sama cowok gitu atau cowok suka sama lo, ya itu kayak tipikal anak SMA yang cuman senyum-senyum nggak jelas gitu. Bener-bener paham nggak? kasmaran. Iya. Bener. Kalau seandainya dan lo harus kasih ultimatum gitu. Kalau seandainya tuh cowok dalam waktu 3 bulan nggak ada step Kejelasan up-nya, gitu ya. that's it, tinggalkan. Karena bagi mereka, kalau mereka betul-betul serius sama ceweknya, mereka langsung bilang, hey, gue mau tunangan sama lo. Berarti banyak apa ya? Kayak anak-anak muda yang depresi berarti di sana. Banyak Karena kan anak-anak kayak cinta tua kan itu tuh hal nggak yang harus nikah. dikeluarin gitu kan? Banyak anak-anak tua yang nggak nikah. Banyak ya berarti. Banyak banget. Umur Kayak 40 tahun perempuan ada yang belum nikah, Apa 30 namanya? tahun ke atas ada yang nggak nikah. jomblonya ada yang sampai 40 tahun tuh. 50 tahunan. Ada. Berarti masih mendingan ya di Indonesia. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan juga untuk teman-teman yang mungkin biasanya di Indonesia pacaran gitu. Nah, mental cinta nih. Nah, itu yang harus diperhatikan lagi ya. Kalau nggak sanggup kenalan sama cewek atau cowok gitu. Ya kalau nyari orang Indonesia ya lo bisa. Ya nggak iya sih? juga ya. Tapi tergantung lagi karena anak Azhar rata-rata nggak mau pacaran guys. Bener.
Nah itu, jadi itu Iya. pertimbangkanlah teman-teman ya untuk teman-teman yang ingin ke Mesir itu. Dan pacaran tuh Aspek-aspek yang sebaiknya harus jangan. Kenapa? Itu lo menjaga istri orang lain. Bener, kirain. Iya nggak sih? Kirain ada alasan yang lebih Oh, religius. enggak. Oke, kalau religius pasti kita tahu dong. Iya, benar, nggak sih? benar, Lo benar, pasti benar. tahu gitu. Udah Tapi ini udah umum lah ya. udah umum, Mas. Dan bisa kita bilang lagi gitu. Emang Benar, benar. ada banyak Angel lebih ke personal sih ya. ada Ya, banyak mudaratnya. Bener. Kalau untuk pacaran tuh ada banyak mudaratnya. Tapi kalau untuk anak-anak BG ya ngomongnya kan harus gitu. agak susah kita Agak- kalau sama agak anak susah. ABG ya. Dibilangin nggak boleh pacaran haram ini segala macem gitu kan. Dan Apa sih sometimes gitu? tuh orang tua bro yang nanyain, kok bisa kamu nggak punya pacar? I mean, Bener. we are Muslim right? Pacar, what is that? Jadi pertimbangkanlah lagi teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang pengen nyari pacar Indonesia ya ngapain juga ke Mesir gitu kan. Oh, maksudnya Bener ke juga kan? orang luar, oke. Oke lah nanti bisa pacaran sama orang Indonesia juga di Mesir gitu ya, ngapain ke Mesir kalau mau nyari pacarnya orang Indonesia juga gitu kan. Kita udah kemana-mana nih. Ini udah ke religius ya. Religi. Nah ini deh kita ngomongin yang deket-deket aja deh Angel. Oke, Angel hampir 10 tahun ya katanya di Mesir ya. iya. Apa sih hal yang setelah tahun pertama Angel keluar nih, keluar ke Mesir gitu, terus balik lagi setelah 10 tahun, walaupun kadang ada setahun pulang atau 2 tahun pulang gitu ke Bangkinang gitu kan. Apa sih hal yang berubah di Bangkinang ini yang Angel lihat? Hampir nggak ada guys. Betulan gue tinggalin seberapa lama juga kayak perubahannya kayak Kayak gini-gini aja gitu. naiknya kayak ada lah naik gitu, tapi kayak Dari segi pembangunan oke lah gitu ya. pembangunan apa dulu nih? Kayak infrastruktur lah gitu. Kayak ini, Kantor wah, ini ada bupati gedung nih, gitu. Iya. Tapi kalau kantor bupati sih dari SMP gitu udah ada kan? Yang baru kelihatannya pas gue udah caw deh. Pas Enggak, SMP kita udah Dari ada. SMP ya. Gue nggak pernah main jadi nggak tahu. SMP kita udah ada tuh kantor bupati. Ya, Oh bener yang juga. pasti udah banyak kafe sekarang. Iya. Udah mudah duduk mau minum kopi gitu. Kafe. Itu aja sih kayaknya perubahannya. Yang Iya. Angel lihat deh. Kafe. Kafe 1, Terus kafe 2, kafe 3. kayaknya cuma emang kafe ya yang rame ya Iya, di, iya. di Bangkinang ini ya. Bisa. Oke deh, sukses juga untuk Angel, untuk keinginannya ke depan juga, untuk mudah-mudahan lanjut lagi, katanya pengen spesialis ya, jadi Iya, spesialis. mohon doanya, belum tahu di mana, tapi ya aku masih berusaha. Ya, mudah-mudahan yang terbaik lah untuk Amin, ya Angel ya, untuk karirnya, untuk kehidupannya selanjutnya ya, ke depannya kayak gimana. Mudah-mudahan juga berdampak baik untuk daerah asal Insya ya. Allah, insya Allah. Menjadi hal yang bisa apa ya, kayak jadi pelajaran juga untuk teman-teman di luar sana, kayak kalian bisa kok keluar negeri gitu, kuliah gitu, nggak melulu di daerah ini, atau kayak ujung-ujungnya bukan baru gitu. Bisa kok di luar negeri gitu ya. Nah, dengan cara yang disampaikan Angel yang tidak terlalu spesifik sebenarnya ya, tapi bisa ya kalau teman-teman mau ya. Pokoknya intinya kemauan aja Angel ya. Iya, intinya kemauan, dan sekarang internet udah Iya. bisa diakses dengan baik, jadi kita udah bisa belajar semuanya dari internet. Zaman Angel aja internet yang nggak terlalu apa ya, nggak Booming. terlalu booming bisa gitu, apalagi teman-teman yang semua gampang diakses gitu ya. Iya. Jadi bisa lah gitu untuk teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan Tiba Cito episode kali ini. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa komentar ya. Karena komentarnya teman-teman itu sangat kita butuhkan untuk masukan kita ya. Ataupun pengen, "Bang, undang ini dong, Bang, undang ini dong," gitu. Kalau ada pertanyaan Kabari buat aja. gue juga bisa di komentar. Ya, boleh. Nanti di komentar aja, nanti akan kita jawab ya, tapi Angel yang ngetik nanti. Kita berikan admin ya untuk Angel nantinya ya. Hello, I'm busy. Terima kasih sekali lagi Angel, sukses ya untuk kedepannya. Terima kasih juga untuk yang sudah nonton. Jangan lupa sekali lagi komentar, like, subscribe juga ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.